Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria dengan NIM 211301010 dari Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan biomekanik KNE dan angkel. Yang pertama, KNE joint yaitu merupakan penghubung antara femur dan tibia, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tibiofemolar joint, yang kedua ada patellofemolar joint, yang ketiga proximal tibiofemolar joint. Yang tibiofemolar joint adalah merupakan jenis sinovial hip joint yang mempunyai 2 derajat kebebanan gerak, rotasi ion dan spin sebagai geraknya. Kemudian skenomatiknya itu adalah fleksi, ekstensi, internal rotasi, eksternal rotasi, dan atrokenomatiknya ada traksi dan kompreksi dengan arah radial karnial dengan searah sumbu longitudinal tibia, translasik ke dorsal pada fleksi dan geofrontal pada saat ekstensi. Medial dan lateral terjadi pada fleksi dan ekstensi. Patellofemolar joint yaitu merupakan jenis sendi pada joint. Kinematiknya terjadi pada patella pada gerakan ekstensi dan fleksi. Kemudian artokinematiknya adalah gerak geser patella ke proksimal dan ke distal saat ekstensi dan fleksi. Kemudian pada proksimal tibiofemolar joint. Kemudian pada proximal tibiofemolar joint merupakan jenis sendi KNE joint, dan untuk skenomatiknya adalah gerak geser kranial dan dorsal. Kemudian untuk akronematiknya yaitu terjadi gerakan karena pengaruh dari gerakan angkel joint ke karnial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biomekanik dan kinesiologinya pada angkel joint. Terdiri dari yang pertama ada distal tibiofemoral joint. Akromatiknya yaitu slide atau bidang geser pada sagittal. Selanjutnya untuk osteokinematiknya itu sendiri yaitu translasi yang menghasilkan gerakan plating, kemudian traksi dan freksi. Untuk MIPP-nya itu adalah gerakan fleksi, dan CPP-nya yaitu ekstensi. Kedua ada gerakan ankle joint. Ankle joint yaitu sendi sinovial hip joint yang dibentuk oleh tulang femur. Gerakannya dorsal fleksi dan plantar fleksi. Atrokinematiknya yaitu ada gerakan dari posisi netral, terdiri dari gerakan bidang sagittal, kemudian traksi, gerakan dorsal fleksi ke arah posterior, dan gerakan plantar fleksi ke arah anterior. Untuk MIPP-nya yaitu plantar fleksi itu 40-50 derajat, kemudian CPP-nya dorsal fleksi normnya itu 20-30 derajat. Kemudian yang ketiga ada subtalar joint yaitu jenis sendi plane joint yang dibentuk oleh tulang talus dan acleus dan diperkuat oleh tulang karnial ligamen. Untuk
matiknya itu dan osteomatiknya itu yaitu adduksi palpus dan abduksi varus. Semakin besar semakin besar posisi kaki fleksi dalam semakin posisi kaki dalam fleksi plantar, maka semakin besar kemiringan varusnya. Untuk evilnya yaitu heart. Yang keempat ada talokal caneo navicular joint, yaitu jenis sendinya plain joint untuk artokenomatiknya, dan osteokenomatiknya yaitu bentuk sendi konkav dan dibentuk oleh plantar calcaneo navicular ligament. Selanjutnya yang kelima calcaneo niboid joint, yaitu jenis sendinya plain joint. Artokenomatiknya dan osteokenomatiknya yaitu bersama dengan talonavikular itu membentuk transfer tarsal diperkuat oleh ligamen. Sprints. Kemudian ada dorsal, tulang vikular ligamen dan plantar calcans cuboid ligamen. Keenam ada cuneo navicular joint, yaitu jenis sendi yang plain joint. Artokenomatiknya yaitu navicular presensi dan cuboid fold yang sampai 1, 2, dan 3 berbentuk konkav. Kemudian osteokenomatiknya yaitu plantar fleksi dan gerakan swing uniform ke arah pantat fleksi dan gerakan swing ke arah pantat. Ketujuh ada cuboid clavikular joint, jenis sendinya adalah plain joint, gerakan inversi dan eversi. Dan ke artomatiknya pada saat inversi dan eversi. Artokematiknya pada saat inversi tuboid, translasi ke plantar medial terhadap uniform ketiga. Ke-8 ada metatarsal phalangeal joint, yaitu untuk MLPP-nya fleksi dan JPP-nya full ekstensi. Selanjutnya ada untuk artokenomatiknya yaitu distal, metatarsal berbentuk unflex. Kedua ada gerakan translasi searah. Kemudian yang ketiga translasi selalu ke arah distal palang. Untuk osteokenomatiknya itu fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi. Terakhir ada proksimal dan distal interpalang joint. Untuk sendinya hip joint. MIPP-nya itu pada fleksi, CPP-nya itu full ekstensi. Osteokenomatiknya yaitu translasi ke searah dan traksi ke arah distal. Kaput proksimal paling terbentuk konveks dan distal palang terbentuk lokov. Osteokenomatiknya fleksi dan ekstensi. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.